selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran agama hari ini, marilah kita berdoa. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar materi agama pembelajaran yang ke-15. Anak, materinya tentang beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket agama. Silakan dibuka buku paket agama halaman 102. Sampai dengan halaman 111. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS Agama. Silakan dibuka buku LKS Agama halaman 15. Sampai dengan halaman 20. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan usia Abraham ketika ia mempunyai anak dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dengan benar. Anak-anak, sebagai anak yang beriman, hendaknya kita memiliki sikap yang taat. Maksudnya, kita harus taat kepada orang tua kita, karena orang tua kita sebagai wakil Allah di dunia ini. Kemudian, kita juga taat kepada bapak dan ibu guru. Terlebih juga, kita harus taat kepada perintah Allah. Anak-anak, berikut ini, silakan anak-anak perhatikan gambar. Nah, di sini ada beberapa gambar. Misalnya, gambar yang pertama di sini ada beberapa anak, mereka sedang membaca kitab suci yaitu Alkitab. Nah, di sini mereka taat kepada perintah Allah ya anak. Kemudian ada gambar anak yang sedang berdoa. Nah, di sini juga mereka berdoa merupakan ucapan syukur kita kepada Allah. Kemudian ada gambar anak dan ibu. Nah, di sini anaknya sedang membantu ibu dalam melipat pakaian. Nah, ini merupakan contoh anak yang taat kepada orang tua ya anak. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mendengarkan cerita tentang anak-anak petani? Nah, jika belum pernah, berikut ini silakan kalian menyimak cerita tentang anak-anak petani. Seorang petani yang sudah semakin tua merasa sedih karena ketiga anaknya malas semua. Suatu hari, ia memberi pesan kepada anak-anaknya. Sesudah Bapak meninggal, segala sesuatu yang Bapak miliki adalah milik kalian. Di dalam kebun anggur itu tersimpan harta karun. Itu juga milik kalian. Tidak lama kemudian, petani itu pun meninggal. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang terjadi? Mari simak cerita berikut ini. Setelah waktu berkabung selesai, anak-anak petani itu memikirkan bagaimana menemukan harta karun di dalam kebun itu.
mereka sepakat jika menemukannya akan membaginya dengan adil di antara mereka. Mereka berpikir harta karun itu berupa emas atau perak atau batu permata. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak? Mereka mencangkul tanah di sekitar pohon anggur untuk menemukan harta karun. Tetapi hampir seluruh kebun sudah dicangkul. Mereka tidak menemukan harta itu. Anak-anak, mereka berpikir pasti ayahnya keliru memberi pesan. Namun beberapa minggu kemudian, pohon-pohon anggur itu berbuah lebat. Semakin lama, buah itu semakin besar dan banyak. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Melihat semua itu, akhirnya mereka menyadari panen yang baik adalah berkat kerja keras mereka mencari harta karun. Jadi, panenan yang banyak itulah harta karun yang mereka cari. Nah, anak-anak, itu tadi kisah tentang anak-anak petani. Nah, ketiga anak petani ini mereka malas ya anak-anak dalam bekerja. Kemudian setelah orang tuanya meninggal, mereka barulah bekerja keras. Mereka mencangkul di sekitar pohon anggur karena sewaktu masih hidup, ayah mereka berpesan kepada mereka di dalam kebun anggur itu terdapat harta karun. Tetapi harta karun yang sesungguhnya adalah hasil panen anggur mereka yang banyak ya anak. Nah, jadi kita harus rajin bekerja, rajin belajar misalnya ya anak. Karena dengan kita rajin belajar, kita akan mendapat nilai yang bagus. Nah, anak-anak, berikut ini, apakah kalian pernah mendengar kisah Abraham? Ya, jika kalian belum pernah mendengarkan kisah Abraham, silakan anak-anak menyimak kisah Abraham berikut ini. Abraham dan keluarganya serta Lot keponakannya meninggalkan kampung halamannya menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Abraham mengikuti kehendak Tuhan. Setelah melewati segala perjalanan, Tuhan memenuhi janjinya untuk memberikan keturunan. Anak-anak, apakah kalian tahu pada usia berapa tahun Abraham memiliki anak? Nah, ia mempunyai anak ketika berumur atau berusia 100 tahun. Nah, secara medis, usia Abraham sudah tua ya anak, tetapi itu semua karena berkat Tuhan atau kehendak Tuhan terjadi atas Abraham. Jadi Abraham bisa mempunyai anak ketika berusia 100 tahun. Anak itu diberi nama Ishak. Setelah anaknya lahir, dipeliharanya dengan penuh kasih sayang. Abraham dan Sarah sangat gembira mendapat Ishak di usia tuanya. Mereka sangat mengasihi Ishak. Tetapi kegembiraan Abraham dan Sarah tidak berlangsung lama. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa yang terjadi? Mari simak cerita berikut ini. Ketika Ishak bertambah besar, pada suatu malam tiba-tiba Abraham mendengar suara Allah. Allah berkata kepada Abraham, "Abraham, ambillah Ishak, anakmu itu, dan bawalah ke tanah Moria. Persembahkanlah
dia sebagai korban bakaran kepadaku. Itu berarti Abraham diminta untuk menyembelih Ishak dan membakarnya sebagai persembahan kepada Allah. Abraham sangat terkejut mendengar Allah berkata seperti itu kepada Abraham, ya anak. Nah, anak-anak, Abraham sangat mencintai Ishak. Ia berkata kepada Allah, "Ya Allah, Ishak adalah satu-satunya anakku. Dia satu-satunya sumber harapanku untuk mendapat keturunan sebanyak bintang di langit," kata Abraham, ya anak, kepada Allah. Kemudian Abraham sedih sambil memandang wajah Ishak yang tertidur pulas. Abraham sangat mencintai Ishak, tetapi ia lebih menaati perintah Allah. Anak-anak, apa yang terjadi? Abraham melaksanakan perintah Tuhan dan membawa anaknya ke Gunung Moria untuk dikorbankan kepada Tuhan. Pada waktu Abraham akan menyembelih anaknya, Tuhan menghentikan niat Abraham dan menggantikannya dengan seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak sebagai korban. Anak-anak, Tuhan telah mengetahui niat yang tulus dari Abraham. Nah, anak-anak, Abraham ini dikenal sebagai bapak orang beriman. Kemudian, Abraham ini sangat taat dan setia kepada Allah. Jadi, anak-anak, kita harus meneladani, harus mencontohi sikap yang dilakukan oleh Abraham. Karena Abraham taat dan setia kepada Allah. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran silakan anak-anak tulis di buku catatan agama. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, usia Abraham ketika ia mempunyai anak adalah 100 tahun. Kemudian kesimpulan pembelajaran yang kedua, nama tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham adalah Kanaan. Oke anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri materi agama, khususnya pembelajaran yang ke-15, tentang beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.